Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita coba ngetes untuk cara bikin form ya, insert, update, delete. Di video kemarin kita udah nyoba untuk insert sama view. Nah, untuk hari ini kita coba untuk bikin update sama delete nya. Jadi ini contoh video kemarin, nanti bisa dicek di card YouTube saya. Nanti bisa dicek, tinggal diklik kanan ya, atas saja. Nanti ada contohnya, atau tinggal search aja insert sama view tutorialnya di PHP sama MySQL. Nah, untuk percobaan kali ini ya, kita akses dulu database-nya PHP MyAdmin. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu, jangan lupa sebelum memulai untuk sum-nya dinyalakan, khususnya untuk Apache sama MySQL-nya di start terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka. Kemarin kalau nggak salah nama database-nya coba koneksi ya. Nah, coba koneksinya. Nah, kita punya biodata sama kota. Oke, tabel biodata sama tabel kota. Nah, kemarin udah kita coba contoh insertnya, biar kita tes dulu aja supaya nggak lupa. Nah, oke, selanjutnya tinggal kita coba update sama delete. Nah, untuk update sama delete kita nanti pakai metode get ya, metode get. Jadi sebelumnya kita pakai untuk insertnya kita pakai metode post. Sedangkan untuk update sama delete hari ini kita coba menggunakan metode get. Nah, caranya gimana? Langsung kita mulai aja. Kita buka sublime-nya. Oke, kemarin kita udah nyoba, udah punya file koneksi sama file untuk file koneksi sama file index. Nah, sama file index. Oke. Nah, kita modif untuk menambahkan update sama delete. Nah, untuk update sama delete kita tambahkan satu kolom lagi. Nama kolomnya adalah pilihan. Kita coba dulu nambahkan. Nah, tinggal di tabel header kita tambahkan satu pilihan ya. Nah, kemudian di tabel TD nya kita kasih pilihan ya. Nah, di TD ini kita gunakan untuk prosesnya kita gunakan hyperlink, dimana tag hyperlink itu kalau di PHP di HTML pakai A. Nah, yang pertama update, sama yang kedua adalah delete. Nah, oke, biar ada space kita kasih ini. Kita coba cek, kita refresh. Nah, update sama delete udah bikin. Kita kasih href ya. Href gini. Nah, ini udah bentuk hyperlink. Jadi untuk update sama delete nanti kita lempar di file yang lain. Oke, tinggal kita bikin untuk script update dulu. Nah, untuk update kita persis bikin form kayak gini, tapi khusus untuk update. Kita
bikin dulu file baru ya, file baru, new file, update.php ya. Sebenarnya bikin di Sublime bisa, cuman belum saya import. Nah, oke, update.php sudah bikin. Kita tambahkan HTML ini. Kita kasih nama update view data. Kasih title-nya update view data, kemudian kita kasih formnya sama persis dengan punyanya ini, karena isinya sama persis. /td ini. Kita bikin formnya sama persis. Kita kasih judul H1 ya, update view data. Ini, nah, untuk biar terhubung antara file index dan file update, tinggal kita tambahkan href-nya di sini, update.php. Oke. Kalau sudah, kita cek dulu. Kita cek dulu apakah sudah terhubung. Ini ya, update ya, terhubung ya, sudah terhubung. Update terhubung, tinggal kita taruh tengah aja biar bagus ya, /div align center. Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah. Terus setelah itu tinggal kita lempar variabelnya. Oke, untuk menentukan apa yang perlu kita update, kita harus istilahnya melempar primary key dari data yang kita ingin update. Nah, caranya gimana? Tinggal kita edit di sini, update.php. Kita kasih komanya di sini ya, id ini, id view data ini sama dengan, nah, kita kasih value-nya untuk yang id view data. Kita lihat primary key di php-admin. Nah, kebetulan id view data, biar nggak panjang-panjang, ini id aja gini. Ini tinggal kita copy dari sini aja. Oke. Nah, id view data. Oke, jangan lupa biar nggak error, di sini ada a.id view data untuk query-nya. Oke. Nah, di sini kan sudah kita lempar id view data. Nantinya apabila kita lempar ke URL tersebut akan menangkap, atau istilahnya menangkap nilai ID-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita update gini. Nah, di sini kalau teman-teman kurang jelas, saya copy aja di sini. Nah, jadi di sini udah otomatis ID-nya embed atau tertulis di URL-nya. Nah, ini yang dinamakan method get. Method get itu adalah dimana value yang kita lempar itu akan terlihat di URL yang
kita tuju. Terus sedangkan method post itu dia tidak dengan model seperti ini, dia istilahnya yang kita lempar itu nggak terlihat di dalam URL. Kalau get itu terlihat di dalam URL, contohnya ini. Oke, itu contohnya gitu. Nah, terus di file update ini kita gunakan get-nya PHP. Makanya kita tadi nama, nah kita gunakan get ini dari ID, karena kita tadi namakan URL-nya setelah tanda tanya itu adalah ID. Oke, setelah itu kita kasih query-nya, query untuk manggil yang apa, ID kota tadi, ID biodata maksud saya. Jadi query-nya agar yang diupdate ini value-nya bisa terlihatan, contoh kayak gini. Jadi ketika diupdate sini, jadi nama ini udah ada tulisannya tesi, alamat apa sesuai dengan yang data mana yang akan kita update. Nah, kita langsung coba aja. Value query-nya sama kayak gini, kita copy aja karena ini udah sama. Gini, koneksi ID biodata, kita tambahkan ID kota. From biodata ini join on, nah tambahkan n ya, a.id biodata sama dengan ID. Nah, ini fungsinya buat apa? Supaya yang kita select di sini benar-benar yang ID-nya sesuai dengan apa yang kita dapat di URL atau biodata mana yang mau kita update. Jadi kita tambahkan query n ini. Oke, tinggal kita kasih fetch array. Namanya contoh f ini sama dengan MySQL fetch array. Nah, dikasih query view gini. Nah, kenapa kita nggak perlu pakai perulangan? Karena yang kita dapat kan beda dengan yang ini ya. Kalau yang query view yang pertama kita kan perlu menampilkannya pakai while, pakai perulangan. Di sini nggak perlu pakai perulangan karena yang kita dapat adalah single data atau cuma satu data, karena sudah di query-kan penambahan query, primary key-nya sama dengan ID yang kita dapat. Jadi nanti yang dihasilkan adalah satu record saja. Kalau yang awal, kenapa pakai while? Karena yang dihasilkan adalah lebih dari satu record itu. Di sini, nah kita coba. Nah, agar inputannya itu sesuai dengan nama yang mau kita update, kita tambahkan komponen value di tag inputnya. F, nah sesuai dengan nama fieldnya kebetulan di sini sesuaikan aja nama alamat di kota ya, nama. Oke, nah ini di tag input. Kalau di text area ditaruh di bagian tengah-tengah sini. Kita kasih alamat. Oke, kalau sudah kita cek, refresh dulu, namanya samin kita update. Oh sorry, nah ini ada error ya. Jadi kalau error seperti ini line 8, nah kita kan udah pakai variabel koneksi. Variabel koneksi ini adanya di file count.php. Oleh karena itu file count.php ini sama kayak ini sama kayak file sebelumnya harus kita include-kan juga di file update-nya supaya query-nya bisa dipanggil.
Oke, sudah, kita coba ulang lagi, update. Nah kayak gini, jadi sesuai. Kalau ini kan Samin Jalan Sumatera, kita coba update yang lain, mamanya Nuza gini. Nah ini sesuai. Nah bagaimana cara kotanya biar dia sesuai dengan data yang kita update ini? Tinggal kita tambahkan aja di update sini di kota ya. Jadi kita gunakan komponen di option yang namanya selected. Jadi kalau istilahnya gini, kalau ID kota yang kita tampilkan di option ini sama kayak ID kota yang kita query di biodata yang satu recordnya kayak gini, itu selectednya kita aktifkan. Jadi gini, if sorry ini biar nggak sama, ganti fx gini aja karena biar nggak sama kayak ini ya, ganti fx. Nah if query pertama f id kota sama dengan fx ini ya, fx id kota ini copy aja, Ctrl V, kita bikin variabel baru namanya s ini sama dengan selected, else s nya kita kosongkan ini. Oke, kalau sudah di bagian terakhir option ini di sini itu kita echo s nya. Oke, gini teman-teman, kalau sudah kita tinggal coba kita refresh. Nah Andi Purnomo kan dia di Surabaya, sesuai, dia langsung mengarah ke Surabaya. Terus kalau Samin nih Gresik, kita update, dia juga ikut Gresik. Tesi Sidoarjo, dia langsung kotanya kalau dia update ikut Sidoarjo. Tinggal kalau kita mau update atau enggak ya terserah kita nanti. Nah intinya di sini ya, di sini. Jadi kalau S ini, kalau ID kota hasil dari query yang kita tambahkan dengan ID get ini itu sama dengan ID kota yang kita option di perulangan ini, nantinya berarti itu yang kita pilih, kita selected. Selain itu kita kosongkan, berarti dia tidak terpilih atau tidak selected, gitu intinya. Terus nah kita udah bikin metodenya. Nah berhubung ini ya, ini sama ya, jadi actionnya kita kasih, kita lempar ke indeks juga. Actionnya bisa diupdate sini, cuma kalau actionnya kita samakan di file update berarti kita harus lempar ke indeks. Jadi mending langsung kita lempar ke indeks .php gini aja contoh. Nah ininya name nya, tip buttonnya kita ganti, input kita ganti up atau update gini. Oke, update, submitnya kita ganti aja biar nggak sama, update gini. Oke, ini kan sudah kita buttonnya kita kasih name update, berarti di bagian sini if is nya kita ganti, kita tambahkan else if is update gini ya, else if is update. Nah kita postnya kita samakan ya, karena namanya sama, ini name nya nama lengkap, alamat sama kota,
Kita copy aja dari sini karena sama persis. Oke. Nama lengkap persis, tinggal query. Kita ganti query update. Query update gini ya. Nah, kita ganti insertnya, kita ganti update view data. Nah, kita ganti setnya kita sesuaikan isi fieldnya, nama, alamat, ID kota. Set nama sama dengan ini, koma, alamat sama dengan address, koma, ID kota sama dengan KT ini, where. Nah, oke, yang perlu kita tambahkan primary key-nya ya. Kita udah dapat ID gini, kita bikin input type-nya post. Kok input type-nya hidden, input type-nya hidden supaya nggak terlihat. Name-nya kita kasih IDB, contoh aja ID view data ya, artinya value-nya langsung kita kasih di sini, kasih ID view data. ID view data, ID view data. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan di sini ID sama dengan post IDB. Oke. Karena namanya sesuai dengan nama ini IDB ID. Jadi kalau bedanya hidden sama input tipe teks sama tipe hidden, kalau teks ya input biasa, jadi yang diinputkan teks, tapi kalau hidden ini dia nggak terlihat, tapi langsung ada value-nya, itu langsung ada nilainya yang di set di situ. Oke, where ID view data sama dengan ID gini, sesuai dengan ini ID gini. Terus kita kalau query update, kita if query update ya, jadi kita cek berhasil enggaknya. If query update berarti update view data berhasil, kalau gagal update view data gagal. Oke, kita cek berhasil enggaknya. Tapi dulu, oke. Contoh tes ini kita update, tes pura-pura nih, Jalan Bali nomor 9 alamatnya bukan Sidoarjo, kita ganti Surabaya. Tes pura-pura Jalan Bali nomor 19, alamatnya Jalan Bali nomor 19, kotanya Surabaya. Update. Oke, update biodata berhasil, benar. Disesuai, berubah, nama berubah, alamat berubah, kota juga berubah. Contoh Moza, kita ganti Mozzarella Jalan Jawa Surabaya. Oke, Mozzarella Jalan Jawa Surabaya. Oke, update-nya berhasil, kita tinggal buat delete dulu. Oke, untuk delete sama mirip kayak update, kita pakai get dulu, nanti baru kita lempar atau kita kembalikan ke file indeksnya. Oke, kita caranya, nah dari sini, dari index.php, nah kita aktifkan href untuk delete nya, href untuk delete. Oke, sama delete
delete.php, kita pakai sama metode sama, pakai get juga ya, delete.php. Kita bikin file dulu delete.php. Delete.php ini kita tinggal tambahkan query delete-nya aja. Nah, kita panggil koneksi database-nya, koneksi.php ini. Oke, kita get ID-nya. Terus kita tambahkan del query-nya. Delete from, nama tabelnya view data, where id view data sama dengan, nah kita kasih sesuai yang dilempar id ya, berarti ID ini di sesuai yang dilempar sini ID. Kita kasih if nah if delnya, if del gini echo hapus berhasil, else echo hapus gagal. Oke, gini sudah. Setelah itu kita cek berhasil enggaknya. Nah, ini sesuai ya, delete.php ya. Nih jumlah data kita 5, kita coba hapus yang samin, delete. Nah ini ada yang keliru, koneksi dengan file objektif line 2, line 2 ada yang keliru. Oke, ini kurang ya, koneksi, maaf ini bukan koneksi karena nama filenya adalah con.php, sorry, nama variabelnya aja yang koneksi ini. Oke, kita coba lagi. Pokoknya tes pura-pura kita delete. Nah, kurang i, bukan MySQL yang MySQL i, kurang autocomplete-nya kurang bagus ini berarti. Oke, tes pura-pura kita delete. Nah, hapus berhasil, kita balik ke sini, refresh 4 ya. Nah, cuman agar bisa langsung, jadi kalau echo-nya dimatikan aja biar langsung mengarah header location titik 2 index.php, jadi langsung redirect ke index.php. Oke, kita coba lagi, tes kita hapus. Nah gini, jadi langsung otomatis dihapus. Cuman lebih baiknya ada, sebelum dihapus ada konfirmasi dulu seperti apakah Anda ingin menghapus atau dan lainnya, nanti ya kata-katanya terserah lah. Cuman kalau model kayak gitu silahkan googling sendiri, banyak tutorialnya. Ini cuma contoh dasar atau contoh sederhana saja. Oke, update-nya sudah bisa, ya, update-nya sudah bisa, terus delete-nya juga sudah bisa. Oke,
Sekian untuk tutorial kali ini untuk update sama delete. Jadi nanti silahkan dicoba sendiri terima. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti pasti saya jawab. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.